Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku, dari Erika Matari. Aku sekarang mau share ke teman-teman semua tentang apa saja yang harus kalian hindari ataupun hal yang tidak usah kalian dengar, yang tidak ingin kalian dengar dari orang-orang tentang penyintas autoimun, dan juga doa seperti apa yang harus teman-teman panjatkan. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang tidak tahu saya, boleh dicek di video-video saya sebelumnya. Jadi saya juga memang orang yang memiliki penyakit autoimun ini. Jadi saya membagikan video ini supaya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, berbagi semangat, berbagi informasi, juga berbagi kebahagiaan, gitu ya. Jangan lupa untuk di share juga ya videonya. Semoga teman-teman di luar sana jadi lebih paham, tahu apa itu autoimun. Kita mulai ya, ke hal yang pertama. Hal-hal yang tidak ingin didengar oleh orang-orang penyintas autoimun itu yang pertama, biasanya ada kata-kata, masa sih kamu sakit kok nggak kelihatan, kamu sehat-sehat aja gitu ya. Nah, itu yang terjadi sama saya. Jadi saya ini baru lulus kuliah S2, dan saya baru dapat pekerjaan akhir tahun lalu, Desember 2019, dan bekerja sebagai dosen. Dan tiba-tiba keadaan saya flare karena saya harus bekerja dengan cukup intensitas yang cukup tinggi. Padahal sebelumnya saya juga terbiasa bekerja dengan ritme yang lumayan berat ya. Tapi setelah saya terdiagnosa autoimun ini, tubuh saya itu sangat mudah sekali capek. Dan muncullah beberapa kata-kata yang buat saya juga itu bukan saya banget. Saya bukan orang yang suka manja-manja gitu ya, suka yang leha-leha gitu. Saya orang yang tidak bisa diam justru gitu ya. Nah, justru autoimun ini penyakit yang tidak terlihat secara fisik ya. Ada mungkin beberapa yang rheumatoid arthritis, mungkin ya tangan-tangannya ada yang sampai berubah bentuknya gitu ya. Terus yang psikosia itulah penyakit yang menyerang kulit seperti lupus juga, itu bisa terlihat ada yang mengelupas, ada yang merah di di sekitar area wajah gitu ya. Psikosriasis apa ya, saya lupa cara penyebutannya. Itu yang memang kulitnya juga terkena autoimun tadi. Ada yang sampai dia kulitnya itu merah, mengelupas, sampai terlihat berubah gitu ya. Dan autoimun ini ada lebih dari 150 jenis ya teman-teman. Jadi tidak semuanya terlihat sehat memang gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang mengatakan hal demikian, kita nggak harus menjawab mereka, kita nggak harus menjelaskan sama mereka bahwa kita ini seperti apa gitu ya, karena hanya akan buang-buang waktu. Biar aja mereka cari tahu. Kalau aku sih cukup bilang ke mereka, nggak usah memojokkan orang gitu ya. Kamu nggak jadi saya, kalau kamu jadi saya, kamu tahu rasanya apa yang saya rasakan, kayak gitu. Jadi emang saya nggak mau berdebat. Yang kedua, kadang ada orang yang bilang, masa sih masih muda kok sakit-sakitan. Nah, itu tuh kata-kata yang kadang muncul dari orang tua ya, orang-orang yang sudah merasa bahwa dirinya
sudah berumur tapi masih sehat gitu ya. Nah, daya tahan tubuh manusia itu nggak sama gitu ya. Jadi jangan menyamakan fisik seseorang dengan orang lain, karena ya tadi ada autoimun yang disebabkan dengan gen. Nah, mungkin kalau saya itu tipe orang yang memiliki riwayat keluarga yang juga memang memiliki autoimun. Kebetulan bibi saya itu kena rheumatoid arthritis dan 14 tahun sudah menyandang itu, dan 14 tahun itu dia nggak bisa jalan. Semua sendi-sendinya itu bengkok-bengkok gitu. Nah, selanjutnya untuk menghadapi orang yang ngomong kok masih muda sakit-sakitan, disenyumin aja, nggak usah dijawab gitu. Karena ya percuma juga berdebat panjang. Bilang aja, alhamdulillah ya ibu masih sehat, alhamdulillah ibu nggak seperti saya, gitu aja. Cukup disenyumin, nggak usah dijawab panjang-panjang karena akan pusing gitu ya. Yang ketiga, kadang ada orang yang suka ngomong, enak banget ya bisa istirahat seharian, nggak kemana-mana, cuman tiduran aja gitu ya. Ini orang yang nggak ngerti, padahal orang yang kena autoimun itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki intensitas pekerjaan yang tinggi, dan mereka harus terganggu dengan penyakit yang mereka derita. Nah, buat teman-teman yang mengalami ini, saran dari saya tadi jangan mau dengerin omongan orang, harus tutup telinga biar teman-teman juga bisa fokus dengan kesehatannya. Ini musiknya kemana ya? Saya lupa buat nyalain musik. Oke, sambil biar dengerin musik ya. Selanjutnya itu yang ketiga. Yang keempat, suka ada yang ngomong, jangan males deh, kamu kan udah kebanyakan istirahat gitu, kamu orang yang pemalesan aja, nggak mau kerja, capek gitu. Nah, itu juga omongan-omongan yang bisa bikin down, ngedrop gitu ya. Padahal orang autoimun itu nggak males gitu. Kita itu bukan orang yang pemalesan, tapi intensitas pekerjaan kita atau aktivitas kita harus kita manage. Kalau flare-nya sudah datang, kita harus bisa istirahat yang cukup, berhenti sejenak. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi dulu saya itu paling sering kalau jam istirahat itu saya ngumpet di gudang. Jadi dulu saya pernah kerja di yayasan asing, kerjanya ngajar ke sekolah-sekolah, dan kalau pas waktunya istirahat, pas sholat zuhur, teman-teman pada beli makan, kalau saya biasanya sholat sambil rebahan di gudang. Pada nyari-nyari pasti, kemana Erika, kemana gitu ya. Itu saya suka curi-curi waktu, karena saya nggak bisa memaksakan tubuh saya. Kalau waktunya memang alarm di tubuh saya udah berbunyi, merasa capek, ya saya harus istirahat gitu. Lalu yang kelima, ada kata-kata, setiap orang juga capek, kamu aja yang manja. Nah, itu juga menyakitkan. Nggak boleh ya. Buat teman-teman di luar sana, harus paham, orang yang memiliki autoimun itu bukan malas, bukan manja, bukan nggak mau kerja, tapi memang kondisi tubuh mereka itu, kalau dari 100% itu kita hanya 50%-nya aja tenaga yang kita punya. Jadi kita nggak bisa memforsir diri kita untuk terus bekerja keras. Jadi kita harus memiliki jeda supaya badan kita nggak merasa kelelahan gitu ya. Lalu yang keenam, kata-kata, coba cari kesibukan deh, jangan buang waktu mudamu. Kita bukan orang yang nggak mau cari kesibukan gitu, justru kita orang yang kebanyakan kerjaan gitu. Kadang kata dokter yang saya temuin pun,
Orang yang autoimun itu biasanya memang on plan dan punya banyak aktivitas. Nah, misalnya kayak saya ya, saya dulu itu waktu saya sekolah semua organisasi saya ambil. Saya juga anggota tim SAR, saya anggota pramuka, saya anggota organisasi sosial gitu ya. Jadi memang saya nggak mau waktu saya terbuang sia-sia gitu ya. Nah, Allah sentilah saya dengan istirahatlah kamu, maka dikasihlah autoimun ini gitu ya. Jadi emang Allah itu sangat tahu kondisi tubuh manusia. Nah, manusianya aja kadang suka nggak mengerti dengan kondisi fisiknya gitu. Jadi emang luar biasa, Allah itu memang the best planner itu ya. Nah, selanjutnya nomor 7, kamu tuh cuma stres, nggak usah lebay. Nah, orang yang merasa dirinya paling strong, paling sehat, itu adalah orang yang tidak bisa bertoleransi dengan orang-orang yang punya keterbatasan. Jangan juga sih didoain ntar kalau lu jadi gua rasain gitu, enggak juga gitu, tapi kasih pengertian. Ya, kamu mungkin belum mengalami apa yang aku alami, semoga tidak, tapi tolong pahami bahwa tenaga yang saya miliki sudah tak sekuat seperti kamu. Ibarat HP, kita itu adalah orang yang tadinya HP baru bisa full 100% untuk berapa jam, dan kita hanya setengahnya. Jadi perlu di charger ya, nggak boleh terus dipakai, nanti mati. Jangan sampai mati juga ya, kalau nyawa ya semoga kita sehat terus gitu. Nah, yang selanjutnya, kok kamu nggak sembuh-sembuh sih, sakitnya malah nambah itulah, drama queen banget. Nah, itu tuh kata-kata orang yang sangat sinis ya. Itu juga membuat fisik kita, psikologis kita malah jadi ngedrop kalau dibilang penyakitan gitu ya. Kita nggak ada yang mau punya penyakit, kita semua mau sehat gitu. Jadi emang harus bisa lebih ngerem kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ya. Dan yang ke-9, bukannya kemarin udah istirahat, masa masih sakit aja gitu ya. Kita nggak tahu hari-hari kita itu kapan kita bisa flare, kapan kita bisa sehat gitu ya. Contoh, waktu itu pernah sekali kejadian, aku pergi ke kampus buat ngajar, dan pagi-pagi aku makan roti sobek 1 slice gitu ya, isi coklat, dan itu favorit aku banget gitu ya. Dan pagi-pagi jam 7 ya itu aku makan, jam 9-an lah aku bawa motor ke kampus, tiba-tiba tangan aku lemes, nggak bisa mencengkram stang gitu ya. Tiba-tiba aku pusing juga, lemes, kayak disedot darahku, kayak habis maraton lari kelelahan gitu ya. Akhirnya aku mampir di kosan temanku, aku tidur dari jam 11 itu sampai jam 1 aku baru bisa bangun dari lemesnya banget gitu ya. Terus habis itu aku minum madu yang dikasih jahe, dikasih kayu secang. Nah itu ya, jadi emang aku racik madunya, dan alhamdulillah tiba-tiba badanku menjadi sangat kuat. Lebay ya, lebih sehat lah, lebih fit dari kejadian sebelum aku minum madu itu. Jadi memang madu tuh bagus banget buat imun, buat menambah daya tahan tubuh ya. Terus yang terakhir, ada yang ngomong, makanya banyak doa biar doanya dijabah, biar sakitnya sembuh gitu. Hai gitu, kita bukannya nggak berdoa, insya Allah kita berdoa, kita memasrahkan sama Allah. Tapi tadi tujuan Allah untuk memberikan kita penyakit itu apa? Kita harus tahu dulu sejauh mana kita bisa bertahan
dan menerima kondisi kita, karena pasti dengan kita diberikan penyakit itu Allah punya rencana untuk kita. Dan ya tadi, kita harus bisa menerima apa yang Allah berikan. Jangan kita itu tidak mensyukuri. Sakit juga nikmat loh gitu. Nah, nikmat untuk menerima dengan ikhlas, bersabar, tawakal, seperti cerita Nabi Ayub yang pernah aku ceritakan. Barang siapa yang memang sakit, maka contohlah Nabi Ayub. Cerita yang sangat luar biasa. Ataupun kisah kesulitan yang dialami oleh Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan paus. Jadi tetaplah minta sama Allah. Kalaupun kita diberikan penyakit ini untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk membuat kita menjadi orang yang lebih bijak, bersabar dan ikhlas. Nah, kenapa enggak kita lebih bersyukur, mensyukuri dan berdamai dengan penyakit kita ini, supaya tidak terlalu banyak rasa sakit yang kita alami. Oke, lanjut doa dan harapan untuk para penyintas autoimun yang bisa teman-teman panjatkan gitu ya. Jadi kalau nanti bentar, ganti posisi. Saya ini kalau bikin video selalu duduk ya teman-teman, dan kadang ya itu karena saya semenjak di diagnosa autoimun, kaki saya ini emang mudah sekali kebas, jadi memang harus selalu berubah posisi. Nah, saya sudah merangkum doa-doa, harapan-harapan yang bisa teman-teman panjatkan, sambil teman-teman bisa melakukan teknik save yang waktu itu pernah saya bagikan. Jadi teman-teman bisa tekan di beberapa titik, mulai dari tune in-nya dari sini. Ya Allah, meskipun tubuh saya ini mengalami sakit yang luar biasa, saya pasrah, saya ikhlas ya Allah. Saya ingin sehat, saya ingin semakin kuat ya Allah. Saya ingin semakin ceria, saya ingin semakin sabar ya Allah. Saya yakin Engkaulah Maha Penyembuh dari rasa sakit ini ya Allah. Ya Allah, saya menerima semua rasa sakit yang harus saya alami dalam tubuh saya ini ya Allah. Penyakit ini datangnya dari Engkau, dan Engkau pula lah yang bisa mengambil dan menghilangkan penyakit ini. Ya Allah, meskipun saya merasakan sakit di tubuh saya ini, saya ikhlas, saya pasrah, saya berserah hanya kepadamu ya Allah. Saya hanya ingin sehat, saya hanya ingin kuat, saya ingin kembali ceria, bahagia. Semoga rasa sakit ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya penyembuh. Engkaulah yang maha kuasa atas apa yang terjadi dalam hidup hamba. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah hanya kepadamu ya Allah. Nah itu, jadi dari sini titik-titik aku puntur dari dada sini ke bawah. Sini juga bisa ke bawah di sebelah di lurus bagian payudara teman-teman ya. Nah, saya harus berganti posisi. Nah, jadi itulah tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa melakukan di rumah
bisa mencoba cara yang saya lakukan ini agar teman-teman bisa lebih tenang, lebih rileks, dan lebih bersemangat gitu ya. Ingat, hindari omongan-omongan dari orang-orang yang tidak paham. Dan untuk teman-teman yang tidak mengalami autoimun, sebaiknya jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat teman-teman stres. Pokoknya mereka itu hanya butuh support, doa, dan dukungan secara moral ya. Kalau materi nggak bisa ya jangan ngata-ngatain gitu, minimalnya jangan bikin mereka down atau drop gitu. Itu aja mungkin teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya bagikan hari ini, dan silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain biar semakin banyak orang yang tahu harus bagaimana menghadapi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit autoimun ini. Itu saja, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Tetap sehat, makan sehat agar tetap bahagia. Bye. Jangan lupa share ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di YouTube channel aku, dari Erika Matari. Aku sekarang mau share ke teman-teman semua tentang apa saja yang harus kalian hindari, ataupun hal yang tidak usah kalian dengar, yang tidak ingin kalian dengar dari orang-orang tentang penyintas autoimun, dan juga doa seperti apa yang harus teman-teman panjatkan. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, untuk teman-teman yang tidak tahu saya, boleh dicek di video-video saya sebelumnya. Jadi saya juga memang orang yang memiliki penyakit autoimun ini. Jadi saya membagikan video ini supaya bisa berbagi dengan teman-teman yang lain, berbagi semangat, berbagi informasi, juga berbagi kebahagiaan gitu ya. Jangan lupa untuk di share juga ya videonya. Semoga teman-teman di luar sana jadi lebih paham, tahu apa itu autoimun. Kita mulai ya, ke hal yang pertama. Hal-hal yang tidak ingin didengar oleh orang-orang penyintas autoimun itu yang pertama, biasanya ada kata-kata, masa sih kamu sakit kok nggak kelihatan, kamu sehat-sehat aja gitu ya. Nah itu yang terjadi sama saya. Jadi saya ini baru lulus kuliah S2, dan saya baru dapat pekerjaan akhir tahun lalu, Desember 2019, dan bekerja sebagai dosen. Dan tiba-tiba keadaan saya flare karena saya harus bekerja dengan cukup intensitas yang cukup tinggi. Padahal sebelumnya saya juga terbiasa bekerja dengan ritme yang lumayan berat ya. Tapi setelah saya terdiagnosa autoimun ini, tubuh saya itu sangat mudah sekali capek. Dan muncullah beberapa kata-kata yang buat saya juga itu bukan saya banget. Saya bukan orang yang suka manja-manja gitu ya, suka yang leha-leha gitu. Saya orang yang tidak bisa diam justru gitu ya. Nah, justru autoimun ini penyakit yang tidak terlihat secara fisik ya. Ada mungkin beberapa yang rheumatoid arthritis, mungkin ya tangan-tangannya ada yang sampai berubah bentuknya gitu ya. Terus yang psikosia itulah penyakit yang
menyerang kulit seperti lupus juga itu bisa terlihat, ada yang mengelupas, ada yang merah di di sekitar area wajah gitu ya. Apa tuh, psikosriasis apa ya, saya lupa cara penyebutannya. Itu yang memang kulitnya juga terkena autoimun tadi, ada yang sampai dia kulitnya itu merah, mengelupas sampai terlihat berubah gitu ya. Dan autoimun ini ada lebih dari 150 jenis ya teman-teman, jadi tidak semuanya terlihat sehat memang gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang mengatakan hal demikian, kita nggak harus menjawab mereka, kita nggak harus menjelaskan sama mereka bahwa kita ini seperti apa gitu ya, karena hanya akan buang-buang waktu. Biar aja mereka cari tahu. Kalau aku sih cukup bilang ke mereka, nggak usah memojokkan orang gitu ya. Kamu nggak jadi saya, kalau kamu jadi saya, kamu tahu rasanya apa yang saya rasakan, kayak gitu. Jadi emang saya nggak mau berdebat. Yang kedua, kadang ada orang yang bilang, masa sih masih muda kok sakit-sakitan. Nah itu tuh kata-kata yang kadang muncul dari orang tua ya, orang-orang yang sudah merasa bahwa dirinya sudah berumur tapi masih sehat gitu ya. Nah, daya tahan tubuh manusia itu nggak sama gitu ya. Jadi jangan menyamakan fisik seseorang dengan orang lain, karena ya tadi ada autoimun yang disebabkan dengan gen. Nah mungkin kalau saya itu tipe orang yang memiliki riwayat keluarga yang juga memang memiliki autoimun. Kebetulan bibi saya itu kena rheumatoid arthritis dan 14 tahun sudah menyandang itu, dan 14 tahun itu dia nggak bisa jalan. Semua sendi-sendinya itu bengkok-bengkok gitu. Nah, selanjutnya untuk menghadapi orang yang ngomong kok masih muda sakit-sakitan, disenyumin aja, nggak usah dijawab gitu. Karena ya percuma juga berdebat panjang. Bilang aja, alhamdulillah ya ibu masih sehat, alhamdulillah ibu nggak seperti saya, gitu aja. Cukup disenyumin, nggak usah dijawab panjang-panjang karena akan pusing gitu ya. Yang ketiga, kadang ada orang yang suka ngomong, enak banget ya bisa istirahat seharian, nggak kemana-mana, cuman tiduran aja gitu ya. Ini orang yang nggak ngerti. Padahal orang yang kena autoimun itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki intensitas pekerjaan yang tinggi, dan mereka harus terganggu dengan penyakit yang mereka derita. Nah, buat teman-teman yang mengalami ini, saran dari saya tadi, jangan mau dengerin omongan orang, harus tutup telinga biar teman-teman juga bisa fokus dengan kesehatannya. Ini musiknya kemana ya? Saya lupa buat nyalain musik. Oke, sambil biar dengerin musik ya. Selanjutnya itu yang ketiga. Yang keempat, suka ada yang ngomong, jangan males deh, kamu kan udah kebanyakan istirahat gitu, kamu orang yang pemalesan aja, nggak mau kerja, capek gitu. Nah itu juga omongan-omongan yang bisa bikin down, ngedrop gitu ya. Padahal orang autoimun itu nggak males gitu. Kita itu bukan orang yang pemalesan, tapi intensitas pekerjaan kita atau aktivitas kita harus kita manage. Kalau flare-nya sudah datang, kita harus bisa istirahat yang cukup, berhenti sejenak. Nah itu yang saya lakukan. Jadi dulu saya itu paling sering kalau jam istirahat itu saya ngumpet di gudang. Jadi dulu saya pernah kerja di yayasan asing, kerjanya ngajar ke sekolah-sekolah, dan kalau pas waktunya istirahat
pas sholat zuhur teman-teman pada beli makan. Kalau saya biasanya sholat sambil rebahan di gudang. Pada nyari-nyari pasti kemana Erika, kemana gitu ya. Itu saya suka curi-curi waktu karena saya nggak bisa memaksakan tubuh saya. Kalau waktunya memang alarm di tubuh saya udah berbunyi merasa capek, ya saya harus istirahat gitu. Lalu yang kelima, ada kata-kata setiap orang juga capek, kamu aja yang manja. Nah itu juga menyakitkan. Nggak boleh ya. Buat teman-teman di luar sana harus paham, orang yang memiliki autoimun itu bukan malas, bukan manja, bukan nggak mau kerja, tapi memang kondisi tubuh mereka itu kalau dari 100% itu kita hanya 50%-nya aja tenaga yang kita punya. Jadi kita nggak bisa memporsir diri kita untuk terus bekerja keras. Jadi kita harus memiliki jeda supaya badan kita nggak merasa kelelahan gitu ya. Lalu yang keenam, kata-kata coba cari kesibukan deh, jangan buang waktu mudamu. Kita bukan orang yang nggak mau cari kesibukan gitu, justru kita orang yang kebanyakan kerjaan gitu. Kadang kata dokter yang saya temuin pun, orang yang autoimun itu biasanya memang on plan dan punya banyak aktivitas. Nah misalnya kayak saya ya, saya dulu itu waktu saya sekolah semua organisasi saya ambil. Saya juga anggota tim SAR, saya anggota pramuka, saya anggota organisasi sosial gitu ya. Jadi memang saya nggak mau waktu saya terbuang sia-sia gitu ya. Nah Allah sentilah saya dengan istirahatlah kamu, maka dikasihlah autoimun ini gitu ya. Jadi emang Allah itu sangat tahu kondisi tubuh manusia. Nah, manusianya aja kadang suka nggak mengerti dengan kondisi fisiknya gitu. Jadi emang luar biasa. Allah itu memang the best planner itu ya. Nah selanjutnya nomor 7, kamu tuh cuma stres, nggak usah lebay. Nah orang yang merasa dirinya paling strong, paling sehat, itu adalah orang yang tidak bisa bertoleransi dengan orang-orang yang punya keterbatasan. Jangan juga sih didoain ntar kalau lu jadi gua rasain gitu, enggak juga gitu, tapi kasih pengertian. Ya kamu mungkin belum mengalami apa yang aku alami, semoga tidak, tapi tolong pahami bahwa tenaga yang saya miliki sudah tak sekuat seperti kamu. Ibarat HP, kita itu adalah orang yang tadinya HP baru bisa full 100% untuk berapa jam, nah kita hanya setengahnya. Jadi perlu di charger ya, nggak boleh terus dipakai, nanti mati. Jangan sampai mati juga ya, kalau nyawa ya semoga kita sehat terus gitu. Nah yang selanjutnya, kok kamu gak sembuh-sembuh sih, sakitnya malah nambah inilah nambah itulah, drama queen banget. Nah itu tuh kata-kata orang yang sangat sinis ya. Itu juga membuat fisik kita, psikologis kita malah jadi ngedrop kalau dibilang penyakitan gitu ya. Kita nggak ada yang mau punya penyakit, kita semua mau sehat gitu. Jadi emang harus bisa lebih ngerem kalau ada orang yang ngomong kayak gitu ya. Dan yang ke-9, bukannya kemarin udah istirahat, masa masih sakit aja gitu ya. Kita nggak tahu hari-hari kita itu kapan kita bisa flare, kapan kita bisa sehat gitu ya. Contoh, waktu itu pernah sekali kejadian, aku pergi ke kampus buat ngajar, dan pagi-pagi aku makan roti sobek 1 slice gitu ya, isi coklat, dan itu favorit aku banget gitu ya. Dan pagi-pagi jam 7 ya itu aku makan,
jam 9-an lah aku bawa motor ke kampus. Tiba-tiba tangan aku lemes, nggak bisa mencengkram stang gitu ya. Tiba-tiba aku pusing juga, lemes, kayak disedot darahku, kayak habis maraton lari kelelahan gitu ya. Akhirnya aku mampir di kosan temanku. Aku tidur dari jam 11 itu sampai jam 1 aku baru bisa bangun dari lemesnya banget gitu ya. Terus habis itu aku minum madu yang dikasih jahe, dikasih kayu secang, nah itu ya. Jadi emang aku racik madunya, dan alhamdulillah tiba-tiba badanku menjadi sangat kuat. Lebay ya, lebih sehat lah, lebih fit dari kejadian sebelum aku minum madu itu. Jadi memang madu itu bagus banget buat imun, buat menambah daya tahan tubuh ya. Terus yang terakhir, ada yang ngomong, makanya banyak doa biar doanya dijabah, biar sakitnya sembuh gitu. Hai gitu, kita bukannya nggak berdoa, insya Allah kita berdoa, kita memasrahkan sama Allah. Tapi tadi tujuan Allah untuk memberikan kita penyakit itu apa? Kita harus tahu dulu sejauh mana kita bisa bertahan dan menerima kondisi kita. Karena pasti dengan kita diberikan penyakit itu, Allah punya rencana untuk kita. Dan ya tadi, kita harus bisa menerima apa yang Allah berikan. Jangan kita itu tidak mensyukuri. Sakit juga nikmat loh gitu. Nah, nikmat untuk menerima dengan ikhlas, bersabar, tawakal, seperti cerita Nabi Ayub yang pernah aku ceritakan. Barang siapa yang memang sakit, maka contohlah Nabi Ayub. Cerita yang sangat luar biasa. Ataupun kisah kesulitan yang dialami oleh Nabi Yunus yang masuk ke perut ikan paus. Jadi tetaplah minta sama Allah. Kalaupun kita diberikan penyakit ini untuk membersihkan dosa-dosa kita, untuk membuat kita menjadi orang yang lebih bijak, bersabar dan ikhlas. Nah, kenapa enggak kita lebih mensyukuri dan berdamai dengan penyakit kita ini, supaya tidak terlalu banyak rasa sakit yang kita alami. Oke, lanjut, doa dan harapan untuk para penyintas autoimun yang bisa teman-teman panjatkan gitu ya. Jadi kalau nanti bentar, ganti posisi. Saya ini kalau bikin video selalu duduk ya teman-teman, dan kadang ya itu karena saya semenjak didiagnosa autoimun, kaki saya ini emang mudah sekali kebas, jadi memang harus selalu berubah posisi. Nah, saya sudah merangkum doa-doa, harapan-harapan yang bisa teman-teman panjatkan, sambil teman-teman bisa melakukan teknik save yang waktu itu pernah saya bagikan. Jadi teman-teman bisa tekan di beberapa titik, mulai dari tune in-nya dari sini. Ya Allah, meskipun tubuh saya ini mengalami sakit yang luar biasa, saya pasrah, saya ikhlas ya Allah. Saya ingin sehat, saya ingin semakin kuat ya Allah. Saya ingin semakin ceria, saya ingin semakin sabar ya Allah. Saya yakin Engkaulah Maha Penyembuh dari rasa sakit ini ya Allah. Ya Allah, saya menerima semua rasa sakit yang harus saya alami dalam tubuh saya ini ya Allah. Penyakit ini datangnya dari Engkau, dan Engkau pula lah yang bisa mengambil dan menghilangkan penyakit ini. Ya Allah,
Meskipun saya merasakan sakit di tubuh saya ini, saya ikhlas, saya pasrah, saya berserah hanya kepadamu ya Allah. Saya hanya ingin sehat, saya hanya ingin kuat, saya ingin kembali ceria, bahagia. Semoga rasa sakit ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya penyembuh. Engkaulah yang maha kuasa atas apa yang terjadi dalam hidup hamba. Ya Allah, hamba ikhlas, hamba pasrah hanya kepadamu ya Allah. Nah itu, jadi dari sini titik-titik akupuntur dari dada sini ke bawah. Sini juga bisa ke bawah di sebelah di lurus bagian payudara teman-teman ya. Nah, saya harus berganti posisi. Nah, jadi itulah tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa melakukan di rumah, bisa mencoba cara yang saya lakukan ini agar teman-teman bisa lebih tenang, lebih rileks, dan lebih bersemangat gitu ya. Ingat, hindari omongan-omongan dari orang-orang yang tidak paham. Dan untuk teman-teman yang tidak mengalami autoimun, sebaiknya jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat teman-teman stres. Pokoknya mereka itu hanya butuh support, doa, dan dukungan secara moral ya. Kalau materi nggak bisa ya jangan ngata-ngatain gitu, minimalnya jangan bikin mereka down atau drop gitu. Itu aja mungkin teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya bagikan hari ini, dan silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain biar semakin banyak orang yang tahu harus bagaimana menghadapi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit autoimun ini. Itu saja, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum. Tetap sehat, makan sehat agar tetap bahagia. Bye.